Oke, kita mulai Bang ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam, selamat datang Malam. teman-teman di Talk. Perkenalkan saya Septian Firmansyah, host malam hari ini. Seperti biasa ditemani oleh rekan saya, Nazim Rahmat. Iya, perkenalkan semuanya, Nazim. Malam ini kami berdua bakal mandu jalannya acara. Nah, seperti biasa di Talk hari ini menghadirkan pembicara-pembicara yang beragam profesi, terus juga yang intinya yang kita cari adalah pembicara yang bisa sharing hal-hal apa aja yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman kita ya, terutama di tempat kita ya, di Bima dan Dompu seperti itu. Itu target pertama kita. Terus juga apa ya? Jadi kalau topik malam ini itu kita angkat topik tentang mengenal WHV atau Working and Holiday Visa, kalau nggak salah begitu Bang ya. Iya begitu. Jadi kita pengen tahu itu, jadi kita gimana di sana bisa kerja sambil jalan-jalan juga di Australia. Nah, kita pengen tahu lebih banyak kayak gimana, mungkin kita langsung cari tahu ke Bang Suke. Mungkin sedikit di awal, mungkin Bang Suke nanti kita minta tolong buat perkenalan diri sedikit, terus baru di poinnya lah terkait WHV ini kayak gimana Bang. Silakan Bang. Ya. Oke. Nama saya Syukwan, biasa dipanggil Suke atau enggak Sukwan Ambar. Terus saya dari Bima asli. Saya ikut Working Holiday Visa ini sudah setahun 4 bulan. Sebenarnya agak tragis sih ceritanya. Saya sebenarnya juga tidak tahu program Working Holiday ini seperti apa sebenarnya. Cuman waktu tahun 2019 itu sahabat saya dari Sydney tiba-tiba chat saya kalau dia bakalan nikah di Sydney. Terus itu dia sudah tahu kalau saya sudah resign dari perusahaan saya yang lama. Terus itu akhirnya saya bilang saya iyain, oke saya bakalan ke sana. Terus itu dia tanya, kamu bakalan mau pakai visa apa ke sini? Dia bilang, ya udah mau visa pakai visitor aja, pakai turis. Terus itu dia bilang, kamu mau nggak stay lama di sini pakai WHV? Apain tuh gitu. Akhirnya ya, coba searching deh. Akhirnya saya searching working holiday visa ini apa. Kemudian saya cari tahu. Ternyata intinya working holiday visa ini adalah visa kerja sama antara Australia dan berpuluh-puluh negara di dunia. Itu fungsi utamanya itu goalnya itu tidak hanya untuk bertukar antara pemuda, kemudian mengenal budaya satu sama lain, tetapi juga untuk memajukan industri dan ekonomi lokal Australia sendiri. Nah, anak-anak yang working holiday visa ini biasanya akan bekerja di daerah atau enggak di essential field seperti di farming, warehousing, retail, meat, hospitality, banyak gitu. Jadi untuk jatah industri Indonesia sendiri itu masih sangat terbatas, itu hanya 1.000 per tahun. Hanya 1.000 per tahun. Dan peminat tahun saya, itu tahun terakhir sebelum COVID, itu ada sekitar 100.000 orang. Wih, banyak banget. Sangat banyak. Dan jalan ninjanya itu sangat panjang sekali dan syaratnya sangat ribet kalau menurut saya. Dan banyak sekali syarat-syaratnya, mulai dari IELTS, mulai dari of course kamu harus punya paspor, mulai dari kesanggupan dan funding dana yang ada di akun bank kamu. Sebenarnya simple, cuman ada banyak syarat yang harus dipenuhi, itu doang sih sebenarnya. Iya. Terus intinya ngikut working holiday visa ini kamu harus
berjuang secara individually, baik di Indonesia maupun di sini. Karena di sini kamu juga pun ini program Australia hanya kasih kamu jalan ke sini. Sisanya kamu Oh sendiri ya. yang bakalan mencari semuanya. Mulai Oh. dari TTB-nya kamu datang ke sini kamu harus biaya sendiri. Kemudian kamu kerja dan liburan itu kamu harus ngatur sendiri jadwalnya. Seperti itu. Awalnya saya mengira gini Bang, pada saat kita apply itu langsung ditetapkan kita di bidang ini No. di perusahaan ini. Oh ternyata beda malah. Oh That's iya, big iya. no. That's big no. Iya. Jadi kamu apply itu kamu hanya memohon aja gitu, hanya memohon kamu dapat kuota. Oh. Hanya memohon doang dan kamu harus berkompetisi dengan 100.000 orang. 100.000. Hanya untuk memohon saja. Dan itu jatah 1.000 itu dalam nggak nyampe 1 menit langsung habis. Kayaknya cuma 30 detik langsung habis waktu itu. Wow. Berarti bisa dibilang Bang Suke langsung langsung mempersiapkan diri jauh-jauh hari berarti Bang. Pas dibuka sebenarnya waktu itu nothing tulus sebenarnya. Kalau dapat, kalau enggak ya udah stay di Indonesia waktu itu. Waktu itu saya minta tolong sama teman saya di Surabaya yang punya kecepatan internet 100.000 Mbps. Kemudian saya minta tolong teman saya di Jakarta dan saya di Bima waktu itu. Karena saya udah pulang ke Bima. Terus waktu itu di Bima, tahu sendiri di Bima apa sih bisa diandalkan gitu kan. Akhirnya waktu itu saya pergi ke rumah teman saya di Kota Bima, kemudian teman saya bilang saya punya teman nih yang punya kecepatan wifi-nya 20 Mbps. Waduh 20 Mbps ya udahlah. Akhirnya pas nyampe rumah temannya dia lagi yang saya pun tidak tahu baru lihat hari itu. Akhirnya di situ saya bawa laptop 2, bawa laptop 2. Laptop dia 1, laptop saya 1, kemudian sama HP waktu itu. HP lama saya. Akhirnya dari semua 4 laptop yang ada semua ini, itu nggak ada yang nyangkut satu pun. Kuotanya, satu pun. Jadi pas dibuka jam 9 tank itu, jam 10 waktu Wita, itu nggak ada yang nyangkut satu pun. Cuma nyangkut di HP saya. Itu. Cuma nyangkut di HP saya, akhirnya pakai HP dan ketiknya sudah campur adul nama, alamat. Dan karena di situ kamu waktu masukin formulir itu kamu harus formalitas ketik apa sih tujuan kamu ke ikut WHV ini apa, kemudian goal kamu apa, segala macam. Akhirnya waktu itu seenggaknya baru dapat kuota. Habis itu nanti dari kuota itu kamu bakalan ditentuin interview kamu kapan di imigrasi di Jakarta. Oh, berarti tetap ada sesi interviewnya berarti Bang? Tetap ada sesi interviewnya karena ini berhubungan sama imigrasi. Jadi tujuan dari interview ini itu kamu mendapatkan surat namanya SRPI. Jadi surat itu tuh adalah surat untuk rekomendasi pemerintah Indonesia untuk mengajukan visa ini. Tanpa surat itu kamu nggak bisa ngajuin visa ini. Wow. Berarti Jim, narasi kemarin kita buat Jim, narasi sangat istimewa itu tuh, wah benar-benar sangat istimewa karena cocok berarti ya. Hanya 1.000 dari 100.000 pelamar loh, dan itu dalam waktu singkat habis katanya tuh. Iya, dalam waktu singkat habis. Dan yang bikin saya juga sedih karena salah satu teman saya juga masih di Indonesia sekarang. Dia nunggu resign dari kantornya, dia mau datang ke sini. Awalnya Maret tahun pas corona itu. Akhirnya border tutup, dia nggak bisa datang. Jadi banyak teman-teman di Indonesia juga pun yang udah dapat WHV ini nggak bisa balik ke sini. Karena memang regulasi dari pemerintah Aus ini sangat melindungi banget dari pandemi ini. Orang sana. Dan itu salah satu bumerangnya. Jadi di sini juga pun terbatas orang untuk bekerja. Sedangkan di sini lagi high season, orang terbatas, banyak yang rugi juga farming, itu semua di sini. Itu sebenarnya. Iya, di profilnya Bang Suke sendiri kan ada flight in, flight out worker. Gitu. Nah itu gimana sih Bang? Saya kurang paham Bang. Wah, bisa jadi Ian juga belum paham nih Bang. Iya nih Bang. Jadi maksud itu flight kita in, flight out. sebutnya
sebutnya FIFO kalau di sini. Jadi saya kerja di daerah tambang. Pertambangan ya? Tambang mangan. Tapi sana dari walaupun kamu punya degree di Indonesia nih, seperti sana degree-nya chemistry, even though they have like a lot of vacancy for that, tapi mereka tidak bakalan nerima degree dari Indonesia. Even pun walaupun bachelor atau master atau apa, mereka tidak bakalan menerima sama sekali. Jadi teman-teman saya yang anak WHV, yang awalnya saya punya teman satu WHV juga pun dia kerja di Freeport juga, dia ngelamar bagian yang sama di sini, dia tidak diterima. Pada Freeport ya? Pada Freeport loh. Orang mandangnya tuh pada gitu Freeport. Kan. Di Indonesia mandangnya dia tidak diterima, akhirnya dia ngelamar posisi yang sama saya, itu di bagian retail sama admin. Itu bagian warehouse, bagian belakang. Terus ini kerja fly in fly out ini kamu akan tinggal di Bay City. Jadi kalau Bay City saya di Queensland. Miningnya itu di Northern Territory, di state Northern Territory, yaitu di selatannya Kupang miningnya, di pulau. Jadi di Laut Timur. Tapi kamu terbang ke sana. Jadi ketika kamu ada jadwal swing, kamu bakalan terbang ke sana. Biasanya itu jadwal kerjanya itu bakalan 2 minggu on, 1 minggu off. Jadi selama 2 minggu kamu kerja setiap hari sampai bego, 12 jam sehari. Nanti kamu bakalan balik setelah 2 minggu itu. Kamu bakalan balik ke rumahmu, anggaplah rumah, karena saya tinggal di Queensland, di state Queensland, di Cairns. Jadi mereka punya penerbangan. Jadi saya balik ke Cairns, saya libur seminggu sampai minggu depan saya balik lagi. Tapi biasanya saya nggak mau libur lama-lama. Biasanya saya hubungin teman-teman saya yang kerja farming yang di kota Mariba namanya, itu satu jam dari Cairns ke arah barat, karena di sini farmingnya banyak. Jadi saya sekarang part time-nya picking mango sama picking lychee. Enak pickingnya, kamu bisa sambil makan. picking. Jadi kamu picking pagi sampai jam 12 siang, habis itu kamu bakalan lunch break, habis lunch break kamu bakalan packing. Packingnya enak kok, kamu cuman pijit-pijitin lychee, kamu enak banget sih gitu. So basically kamu kerja begitu mudah sekali dan kamu dibayar kalau di Indonesia kan itu 2,5 juta sehari. Wow. Itu part time padahal Bang ya, baru part time ya. Part time. Belum lagi yang flight in flight out itu, itu flight out itu, aduh sih. Oh ya, satu hal di sini. Satu hal yang saya pelajari dari Aussie adalah salah satu hal privasi di sini itu kamu tidak boleh menanyakan pendapatan seseorang. Itu hal yang dan itu kayak di mana-mana deh Bang. Iya, tapi kan di Indonesia kan common banget ya, maksudnya dalam artian Bang berapa dong gajinya per bulan ini gitu kan. Atau orang sana langsung segini gitu kan. Kalau di sini nih kamu bakalan dianggap rude banget kalau di sini. Iya, betul. Kamu bakal dianggap kasar banget. Itu. Tapi intinya adalah buat makan minum lah, adalah. Karena bang, saya pernah dengar juga, kita pernah ada yang nulis tuh. Pokoknya kalau di sana tuh bahkan buat kita part time aja di sana tuh, orang kuliah aja tuh itu bisa menghidupi banyak orang mungkin di Indonesia gitu. Kalau hanya sekedar maksudnya itu lumayan gitu lah bisa dibilang. Kalau apalagi di kontrak lama gitu ya. Apalagi kalau yang FOV tadi apa ya abang tadi ya? FIFO itu. Oh iya. Itu FIFO itu pekerjaan idaman semua anak PHV sih. Tapi ya pekerjaan idaman anak PHV itu. Itu kerjaannya stabil dan kamu tidak moving frequently dari satu state ke satu state. Intinya begitulah. Tapi sebenarnya WHV ini ada plus minusnya juga, tergantung kita sih sebenarnya, plus minusnya juga. Ada juga teman-temanku yang di sini yang nggak betah, akhirnya balik ke Indonesia for good. Sebenarnya ada banyak reason sih sebenarnya orang-orang kesini itu. Ada yang kesini hanya untuk nyari jodoh, that's common. Oh. Banyak teman-teman WHV yang nikah sama orang sini.
Ada juga yang di sini hanya untuk nyari uang, kemudian balik Indonesia nggak mau lagi jadi karyawan, kemudian mereka bikin usaha. Ada juga di sini yang datang ke sini hanya untuk ngumpulin uang, kemudian mereka berfoya-foya, mereka pergi liburan keliling Australia. Fokus liburan habisin di sini ya. Fokus liburan pokoknya ya. Oke. Ya, dan itu biasanya anak-anak Eropa biasanya. Jadi anak Eropa tuh hanya untuk kerja 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian sisa untuk 3 bulan atau 6 bulan mereka bakalan pergi keliling Australia, mereka bakalan road trip keliling Australia, keliling benua Australia. Mereka bakalan road trip pakai mobil. Dan itu sangat menyenangkan karena saya juga pernah road trip juga dari pertengahan dari Gold Coast sampai ke utara Australia. Lalu Bang, lalu tujuan Bang sendiri apa Bang? Asik. Apakah salah satu dari alasan-alasan orang Eropa karena tadi kan dijabarin tuh ada yang tujuannya menikah di sini, ada juga yang tujuannya senang-senang, ada yang ngumpulin duit. Nah kalau Bang Suke ini tujuannya apa nih kalau boleh sedikit tahu nih Bang, kepo dikit nih. Kalau saya sebenarnya juga masih bingung sebenarnya. Saya ngikut program ini nih. Sebenarnya terjebak dengan kata teman saya itu, kemudian tapi sekarang pencerahan sih mau gimana ke depannya. Kalau saya sekarang ngumpulin uang untuk lanjutin studi di sini, that's first choice. Kalau di sini nggak berhasil, mungkin saya bakalan lanjut studi ke Kanada. Tapi intinya saya ngumpulin uang dulu. Itu pokoknya itu kumpulin duit Jim, sementara Jim. Iya, biasanya anak-anak WHV Indonesia kalau udah nyampe Australia, itu mereka bakalan kepengen stay lama terus. Nah biasanya mereka kepengen stay lama, biasanya mereka bakalan ngumpulin uang, kemudian nanti setelah ngumpulin banyak, mereka bakalan lanjut student. Dari student itu mereka stay 2 tahun, kemudian bakalan mencari kerja di sini. Setelah dari sini nanti kalau ada sponsorship dari state atau council dari Australia ini, mereka bakalan PR di sini. Intinya hidup di sini tuh enak. Jadi jangan ngebayangkan, aduh Australia nih, terus itu hidupnya serba mahal segala macam. No. Anak Indonesia pada pintar-pintar kok di sini. Awalnya di Indonesia itu adalah orang kantoran yang setiap minggu harus keluar jalan nonton. Pokoknya hangout segala macam. Di sini itu skill kamu akan bertambah dari segi uang, dari segi mentalitas, dari segi sportivitas untuk kerja, dan terutama untuk saya sendiri, saya lebih pintar masak di sini. Yang notabene saya nggak pernah masak di Indonesia. Di sini kamu harus bisa masak. Kalau enggak, kamu bakalan mati. Karena di sini nggak ada toko kelontong ataupun warung pinggir jalan. Iya. No, nggak ada toko lontong, nggak ada warung bude atau pade di pinggir jalan di sini. Sama sekali nggak ada. Dan di sini rata-rata makanan mahal. Sekali take away kamu bakalan bayar minimal $15 sekali makan doang. Wow, $15 berapa rupiah tuh ya? Sekali 15 lah. 225 170 sampai 180 lah sekali makan. Terus gitu. Jadi dari teman-teman saya yang kesini itu semua pada pintar masak. Bukan pintar, seenggaknya masakan itu layak untuk bisa lah gitu. Paling nggak jadi bisa ya. Yang awalnya nggak bisa jadi bisa gitu ya. Awalnya pun kondisinya terpaksa gitu kan Bang ya. Mie instan ya karena terpaksa. Jadi semua skill kamu di sini walaupun kamu yang dari maksudnya kalau kayak saya dari Bima udah merantau kemana-mana, Jakarta, Surabaya, tapi pas di sana nggak bisa apa-apa gitu, cuma masak mie doang gitu. Tapi pas di sini benar-benar harus hidup ya. Iya benar, di sini benar-benar harus hidup dan kamu benar-benar harus pintar ngatur keuangan kalau di sini. Kalau enggak, ya say goodbye aja sih. Iya. Tadi kan gini Bang, ada salah satu karyawan yang coba daftar WHV yang salah satu kerja di PT Freeport itu Bang. Nah, tapi tidak diterima karena lulusan Indonesia. Nah, sebenarnya Abang sendiri berarti bukan lulusan Indonesia berarti Bang?
Ya, atau gimana Bang? Saya lulusan Indonesia kok. Saya kerja bertahun-tahun di Jakarta sama Surabaya. Cuman dia itu tidak punya waktu itu dia tidak punya forklift license. Jadi tidak apa Bang? Forklift license apa ya? Forklift. Kalian nggak tahu forklift nggak? Biasa kalau orang-orang kerja di gudang itu ada forklift itu yang ada barang di palet. Nah itu tuh yang pindahin barang berat itu kendaraan itu. Iya. Nah, yang cuma sertifikat kayak begitu aja, itu di sini tuh sangat adil sekali. Ada tes tulisnya, ada tes praktiknya. Ini udah kalah-kalah ujian nasional sudah di Indonesia. Berarti semua skill ada tes-tesnya gitu. Semua skill ada tes. Sampai ngerjain anak tetangga aja itu ada tesnya. Oh iya? Mau nangis kalau itu. Iya, itu namanya child age card kalau nggak salah. Child care card apa gitu. Dan itu kamu harus bayar. Itu dia sebagai bentuk legalitas gitu loh Bang ya. Bukan cuma legalitas, tapi dan kompetensi juga ya, kompetensi ya apa ya? Suatu bentuk kompetensi juga kali ya. Layakan. Dan itu pun yang provide training itu bukan sembarang institusi, tapi institusi yang sudah divalidasi sama pemerintah sini. Jadi nggak, kalau di Indonesia kan ada istilah calo tuh kalau buat SIM atau itu nggak ada Bang ya? Nggak ada di sini, sama sekali nggak ada. Kalau nggak lolos ya nggak lolos. Jadi walaupun pas kamu ngisi ujian tulisnya itu dari 60 soal misalnya kamu hanya boleh salah 4. Kalau di atas 4 salah ya udah kamu nggak lolos. Kamu bakalan tes ulang lagi sampai kamu dapat. Tesnya tentu saja di situ kan Bang ya, bukan di Indonesia. Di sini lah. Ada saat apply di Australia. Di sini. Indonesia cuma ngurusin visanya gitu-gitu. Di Indonesia Bang, cuma totali ngurusin interviewnya sama interview. Selebihnya kamu datang ke sini ya udah kamu dibiarin aja, udah kamu nanti mau kemana gitu ya. Mana serah kamu lah gitu. Yang penting kamu hidup aja di sini gitu. Tapi pertanyaannya Bang, gampang nggak sih nyari kerjaan di sana selaku orang yang gampang banget kalau menurut gampang aku. Ya. Dan orang sana terbuka nggak sih sama pendatang-pendatang yang jatuhnya kan kita bukan orang sana? Terbuka nggak sih mereka? Kalau menurut aku tergantung tahun sih kalau menurut saya. Soalnya kadang di sini tuh ada beberapa daerah yang memang terkenal dengan white supremacy gitu sih di sini. Tapi rata-rata selama aku di sini itu orangnya pada welcome sih rata-rata, tapi ada beberapa yang memang tidak ini. Gitu sih. Tapi seenggaknya di sini orang-orang pada terbuka kok, apalagi kalau small town itu sangat-sangat terbuka. Oh, itu biasanya kayak gitu sih di mana-mana kan ya. Dan mereka lebih ramah dibandingkan yang di kota ya. Kalau di Indonesia lah. Kalau orang di kota cenderung cuek apa gimana, kalau di kampung-kampung makin ke kampung itu biasanya orang wah senang ngelihat kita orang baru kan ya. Iya, orang-orang baru, apalagi mereka ikut andil dalam pembangunan small town mereka. Jadi misalnya kayak orang-orang yang pindah ke small town biasanya mereka kerja di bagian meat atau meat factory atau farming atau apa di situ. Biasanya mereka bakalan ramah sekali. Karena di sini nggak ada pekerja, dan jeleknya di sini itu orang asli sini dan orang Australia sini ini sorry to say mereka malas. Baru tahu Bang. Mereka malas untuk kerja. Mereka hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, namanya itu seeker. Ya, kalau aku juga pun misalnya kalau aku orang bodoh Australia juga pun siapa sih yang nggak mau terima $750 seminggu gitu tanpa kerja, hanya tidur di rumah gitu. Oh iya Bang. Iya juga ya. Benar juga sih. Tapi hidup kayak gitu gimana gitu? Ya mereka hidupnya makan, tidur, minum, mabuk-mabukan, di jalan, ugal-ugalan. Gitu aja sih, nggak ada esensi sama sekali sih. Jadi makanya mereka jatuhnya malas kalau di sini. Kalau orang-orang bule mereka bakalan, maksudnya orang-orang Eropa bakalan mau istilah mereka tuh atypical Australian. Jadi orang-orang Australian yang norak, ya mereka bilang itu yang norak, yang kampungan, yang suka
ya sama kayak digital lah gitu lah, anak-anak yang sok gaul, yang nggak ada kerjaan, hampir kayak begitulah. Ternyata efeknya gitu juga Bang ya, pada saat ada bantuan gitu-gitu. Nah, ya gitu. Itu nggak bagus ya bantuan sosial. Apalagi bantuan sosial yang ini ya, yang selalu berkelanjutannya, yang langsung tunai. Langsung tunai. Jadi mau setiap minggu terima aja $750. Dan itu legal sama negara ya. Jadi emang negara tuh mengalokasikan itu buat mereka-mereka yang tidak bekerja dan berpenghasilan itu berarti ya? Iya, dan itu uang pajak yang saya bayar di sini. Oh, dari situ ya, benar-benar. Kadang-kadang saya kesel anjir. Itu uang saya yang saya bayar setiap tahun, dan di sini pajak itu besar banget pajaknya di sini. Jadi setiap dolar yang kamu kumpulan itu, kamu 15 sen itu kamu harus bayar pajak. Tapi enaknya di sini, ketika setiap akhir tutup tahun pajak itu, kamu bisa ngeklaim balik. Jadi misalnya dalam setahun saya bayar pajak $5.000. Nanti saya bisa klaim balik tuh setengahnya gitu. Gimana tuh Bang? Kok bisa gitu Bang? Jadi alasannya apa tuh Bang? Klaim tuh kok bisa gitu? Oh, kalau anak WHV segala cara pasti dia tempuh untuk mendapatkan $2.500 itu. Oke. Yang baju farm yang hanya beli 1 kali setahun itu kita gandakan itu jadi 10 kali. Masukin semua itu. Jadi itu kan namanya kita sebutnya namanya itu reduced tax payment namanya di situ. Jadi mobil kamu beli selama setahun itu kamu masukin harganya berapa. Even kuota yang kamu beli setiap bulan itu kamu masukin semua sampai. Ya, soalnya ketika kamu penghasilan gross paymentmu, penghasilan kotormu setahun itu melebihi 45.000 setahun, itu kamu bakalan bayar lebih. Jadi kamu nggak bakalan dapat uang, tapi malahan kamu yang bayar ke pemerintah. Itu tidak enaknya negara maju. Jadi bayar pajaknya tinggi, otomatis kamu bakalan nombok jadinya, berhutang ke negara. Tapi tenang, orang Indonesia kreatif kok untuk menipu begitu. Iya. Itu salah satu skill untuk survive di sini juga sih. Biar gak keluar uang banyak. Terus Bang, mau nanya Bang. Apa? Pekerjaan pertama Abang tuh gimana sih Bang? Cara Abang dapat dulu? Apakah ribet? Apa gimana gitu Bang? Pasti menurut saya sih nggak gampang sih. Nggak tahu kalau kita benar dari awal. Kecuali kita ketemu teman apa gimana mungkin. Saya tekankan ke kalian, jangan percaya apa yang anak-anak WHV yang so artis di YouTube itu yang bikin penghasilan WHV 40 juta sebulan, 60 juta sebulan. Please, no. Kenapa tuh Bang? Jadi kalau saya tarik balik waktu saya datang ke sini itu sangat perjuangan banget sih. Saya datang ke sini itu berenam. Teman saya yang kerja, yang ini manajer bank 2 orang. Manajer bank loh, ingat, manajer bank 2 orang. 1 orang manajer marketing Gojek, dia pegang di daerah Bali. Kemudian supervisor BCA 1 sama anak dia punya usaha di Medan 1. Jadi ada berangkatnya berenam di sini. Terus waktu itu kita semua waktu itu karena kepengen perpanjang visa, jadi kamu di Indonesia hanya apply visa itu, mereka hanya kasih visa kamu untuk setahun aja. Jadi dari 2019 sampai 2020. Nah, dalam setahun ini visa working holiday ini seperti yang saya jelaskan tadi itu mereka bakalan bisa extend sampai 3 tahun kamu stay di sini. Tapi syarat extendnya ini kamu harus bekerja di daerah esensial dan di daerah yang bukan metropolitan city. Jadi kamu harus bekerja di kota kecil lah gitu, di kota kecil. Waktu itu abang sama 6 teman datang ke sini, kita belum pernah ketemu, cuma ketemu sekali. 2 orang baru cuma ketemu sekali waktu di interview.
kemudian kita janjian berangkat bareng, kita ketemu di Bandara Brisbane itu. Akhirnya kita ketemu di Bandara Brisbane, tapi waktu sebelum itu kita kontak dulu. Kita punya semacam grup di Facebook, grup VHV itu. Jadi di situ banyak yang share job, share semuanya. Karena kita kepengen langsung perpanjang visa, otomatis kita harus stay di kota kecil itu selama 3 bulan. Jadi syarat inilah untuk perpanjang visa setahun. Kemudian kalau mau perpanjang untuk 3 tahun itu, kamu harus stay 6 bulan lagi di sana. Oh, ya. Jadi 9 ya. Terus pas nyampe sini, kita udah nyampe waktu itu, jobnya waktu itu tuh pick and pack strawberry. And that's totally shit banget waktu itu. Totally shit banget. Jadi waktu itu, karena waktu itu tuh kita datang di September, dan itu habis musim dingin kan di sini kan. Dan habis winter, dan tapi masih dingin banget untuk ukuran yang anak Indonesia yang baru pertama ngerasain winter. Iya sih. Terus itu sehari sebelum kita kerja, aku masih ingat itu tanggal 3, tapi kita kerja tanggal 4, tanggal 3 itu ada hailstone. Hailstone itu apa ya ini bahasa Indonesia? Hailstone. Hujan es itu loh, hujan es batu. Nah, hujan es batu itu. Nah, pas kita kerja, otomatis di pedik yang di farm strawberry itu kan luas banget farm strawberry itu. Sampai nggak ketemu gitu ujung sampai ujungnya gitu, saking luasnya. Terus itu kamu kayak ngayu sepeda gitu untuk pickingnya itu kayak ngayu sepeda, terus di sepeda itu ada keranjang segala macamnya gitu. Terus itu di tengah-tengah hujan otomatis lumpur semua kan di situ. Terus itu temanku yang anak Bali itu karena cewek dia udah nangis di pinggir pedik. Karena dia jatuh. Jatuh di lumpur. Terus aku udah di tengah pedik. Iya. Sialnya karena hailstone, otomatis kita nggak petik buah yang bagus gitu. Itu kita petik rabis. Totali sampah, petik sampah. Tapi tetap dihargain gitu. Satu tray itu $3 waktu itu. Wow. Tetap dihargai, ada harganya gitu. Tapi petik sampah gitu. Terus itu akhirnya yang hanya bertahan tuh aku sama anak Bogor itu aja. Sedangkan yang 4 temanku tuh sudah keluar duluan, mereka berdiskusi gimana kalau kita move gitu. Terus itu temanku yang anak Bali itu cepat ya langsung mau pindah ya. Iya, kebanyakan kalau udah nyampe sini anak kantor. Karena memang WHV itu hampir 90%-nya itu memang anak kantoran yang bisa dibilang itu mereka termasuk saya mengalami krisis pertengahan umur 20-an. Oh iya. Ketika kamu sering dengar. Tidak tahu apa istilahnya sih ya? yang ada istilahnya kamu mau lakuin. Iya. Kemudian nggak tahu arah hidupmu kemana, nggak serba galau, mau ngapain kan ya kedepannya. Gitu kan, mau ngapain, padahal kerjaan ada gitu, ada ya. Biasanya stagnan di karir, kemudian life office udah boring segala macam, ya udah akhirnya kita memutuskan untuk kesini gitu. Baru ya, gitu. Tapi pas di sini kerjaannya shit, suruh petik sampah, kemudian hujan batu lagi. Terus akhirnya waktu itu aku sama anak Bogornya keluar, terus mereka cewek itu nangis, kemudian temanku mau pindah ke City, kemudian waktu itu kita berdiskusi, akhirnya diskusi segala macam, masa sih kita udah jauh-jauh ke sini masa menyerah gitu. Temanku yang satu lagi yang anak yang wira swasta itu yang punya kafe di Medan itu dia udah mau balik Indonesia, terus aku bilang udah jauh-jauh ke sini, udah mengalahkan 100.000 orang. Itu aja menyerah gitu. Iya benar. Akhirnya mereka mikir-mikir lagi, ya udah, terus itu di sana sampai bulan ke-8. tapi good money tuh, dan itu penghasilannya. Intinya kamu bakalan belajar mengenal lebih diri kamu sendiri di sini. Belajar tidak mudah menyerah, dan kamu bakalan sehat bugar kok, karena kamu bakalan manual handling dan selalu pekerjaannya fisik di sini. Nggak akan kamu dapat kantoran di sini, nggak akan. Tapi ada nggak sih Bang tiba-tiba yang misalnya yang mungkin sepengalaman abang atau teman-teman abang di sana yang awalnya dia di lapangan mungkin gitu, tiba-tiba diajak ayo kita gabung di office gitu?
Mas, setahu aku ada satu anak Jakarta yang kerja di IT, tapi memang dia itu salah satu senior IT-nya di Uber di Jakarta. Uber ya, bukan Gojek atau bukan yang lain. Uber ya. Uber ya, karena memang Uber itu juga ada di sini. Jadi referensi dia internasional ya, Uber. Iya, dan itu pun dia lulusan dari TB kalau nggak salah. Tapi tetap dia nge-farm juga di sini. Harus melalui semua extension itu Bang ya. Harus survive dulu ya. Harus survive dulu. Tapi aku nggak tahu sekarang dia gimana. Tapi tetap harus begitu terus, harus begitu semua. Semua anak WHV itu pasti bakalan mengalami farm, pasti bakalan mengalami kerja di meat factory, dan pasti bakalan mengalami kerja yang awalnya yang night shift, yang shiftnya 3 kali sehari, dan itu kamu pasti ngalamin semua. Pertanyaan dan ini, Bang. Pasti kamu akan mengalami scam. Gimana tuh? Scam gimana tuh Bang? Ditipu dalam artian dalam artian dijanjiin dibayar segini. Kemudian di akhir minggu bayar, karena di sini kamu gajinya itu dibayar per minggu, seminggu. Di akhir minggu itu nanti di payslip kamu tuh yang awalnya dijanjiin $27 per jam, ujung-ujungnya nanti 24. Emang nggak ada ini Bang? Biasanya jadi yang menguatkan kayak hitam putih atau apa itu nggak ada kayak gitu ya? Biasanya sih ada kalau kamu under company. Yang scam ini itu adalah under kontraktor. Oh iya. Itu rasanya. Intinya begitulah. Jadi WHV itu jangan dilihat hanya penghasilannya dolar nih, kalau dikonversikan ke rupiah bakalan juta-jutaan. No. Karena iya, tapi benar juga sih Mas sebenarnya, karena orang-orang yang nggak tahu awalnya, orang-orang awam yang pengen tujuannya lihat orang WHV, kayaknya seru nih, keren, pasti orientasinya pasti money oriented gitu lah ya. Iya, money oriented, pasti semua money oriented. Semua di sini pasti oriented. Tapi di luar semua cerita-cerita tentang uang, pasti survive-nya harus benar-benar gitu Bang ya. Survive-nya harus benar-benar sih. Survive. Semua anak-anak WHV itu bakalan saving money sampai berapa targetnya, baru mereka bakalan liburan. Biasanya begitu mereka. Tapi biasanya kalau yang tinggal di city, biasanya bakalan liburan ya kerja sambil liburan di city-nya gitu. Kalau waktu itu abang kerja tinggal di Brisbane, pasti liburannya ya ke Gold Coast, atau enggak liburannya ke Sunshine Coast, atau enggak ya sekitar Brisbane itu aja. Karena memang COVID jadi bisa keluar state, nggak bisa ke Sydney, nggak bisa ke Melbourne. Even sekarang pun abang juga pun masih ragu-ragu untuk pergi ke sana. Even walaupun cuma jalan-jalan. Oke. Karena di sini itu sistem buka tutup bordernya itu lebih parah tuh dalam negeri. Jadi setiap state itu kalau 2 kasus nih di Melbourne state, abang tuh udah tutup, nggak mau lagi menerima orang dari Melbourne masuk sini. Mantap berarti. Iya. Kalau ini abang di tempat ini nih, cuma 2 kasus. Di tempat abang ini nih berarti udah tempat keberapa nih Bang? Abang ini apakah ini dari awal di sini atau di mana sebelumnya? Iya betul. Abang baru pindah 3 bulan yang lalu ke sini. Berarti tempat kedua Bang ya? North. Ini tempat keberapa? Enggak juga sih, 1, 2, 3. Wow, baik. Udah banyak. Tempat ke-6 mungkin. Wow, itu dalam berapa lama tuh Bang? Itu dalam waktu setahun 4 bulan. Wow. Nomaden banget ya, pindah. Iya, jadi hidup sebagai WHV itu literally kamu bakalan pindah-pindah terus. Apalagi kalau anak-anak yang kejar musim buah, biasanya tuh mereka bakalan pindah. Musim buah yang ini mereka bakalan ada di daerah bagian bagian utara timurnya Australia. Nanti bulan ke sini mereka pindah ke bagian tengah, bulan sini nanti pindah ke bagian New South Wales yang di dekat Sydney, nanti bulan segini pindah ke Melbourne. Biasa begitu sih orang itu. Berarti bukan hanya di bagian picking salah satu stroberi gitu Bang yang sekarang ya? Enggak. Udah pernah di farming, Bang? Di farming khusus ternak gitu Bang? Belum pernah, tapi teman-teman yang sama datang sama aku yang manajer bank yang itu dia sekarang di meat kok, di meat yang di Tamworth itu 5 jam dari Sydney. Dia kerja di situ. Dia packing di situ.
Orang rata-rata emang packing rata-rata ya, bukan dari dasar misalnya kayak memelihara ternaknya, memerah sapi gitu-gitu. Enggak. Biasanya itu tuh yang melihara ternak segala macam itu kamu harus punya sertifikat kompetensi. Iya benar juga ya. Yang diakui sama ini. Jadi kamu nggak langsung bakalan dipekerjakan di situ. Nggak sembarangan orang gitu ya. Nggak sembarangan. Tiba-tiba kamu nggak ada kegiatan sini kan nggak mungkin tiba-tiba gitu ya. Iya betul. Iya. Biasanya pekerja kasual. Kalau anak WFH itu jatuh kan ke kategorinya jatuh di sini pekerja kasual. Jadi pekerja kasual itu hanya untuk posisi yang bisa semua orang lakuin gitu. Kayak packing, kayak apalagi ya. Tapi kalau abang sih tidak terlalu suka di meat. Biasanya sukanya di buah sih. Soalnya di buah itu bisa kamu bawa pulang, bisa kamu makan, bisa kamu kasih tetangga. Iya sih, benar juga. Tanpa kamu beli. Buah di sini tuh mahal. Iya. Betul. Aromanya juga tidak seperti daging, Bang ya. Daging biasanya membuat ya. Daging kan kadang amis. Terus aromanya tuh sticky banget gitu kan kalau di badan. Terus kalau ini abang sambil jalan di di flight tadi tuh? Di pertambangan itu. Iya di pertambangan itu. Abang ada berapa kegiatan bang? Maksudnya yang abang kerjakan dalam sekarang gitu perusahaan ini ya. Dan selain itu gitu loh. Ada berapa yang abang part time-nya? Ada berapa part time atau apa gitu? Maksudnya pas libur gitu. Iya mungkin ya. Satu aja ya. Satu aja. Tapi rencana karena season buah di sini mau selesai, mau Uber Eats sebenarnya ini. Apa bang? Uber Eats? Rencana mau Uber Eats. Kencang juga tau uangnya Uber Eats di sini. Itu perusahaan apa bang? Uber transportasi. Itu enggak Uber Eats. Baru tahu, baru denger ya Yan. Saya kira Uber itu ini bang. Gojek. Uber. Kayak Gojek, tapi pakai mobil. Iya benar. Itu loh. Uber berarti ya, benar. Uber iya. Uber tapi bukan yang taksinya. Jadi, ada lagi ya. Gokar. Itu loh kayak Gokar. Gokar. Iya. Itu loh yang kamu pesan makanan kemudian nanti diinin. Ya kayak gitulah mau kayak gitu. Oke. Berarti gede juga sana bang yang itu ya? Iya gede juga kalau gitu. Menarik. Rencananya mau yang itu nanti sampingannya. Soalnya season di sini buah semua udah mau selesai. Terus abang juga karena udah permanen di pertambangan ini jadi malas pindah gitu. Ini pertanyaan lagi bang, buat orang-orang yang mungkin yang sudah berkeluarga, bisa nggak sih misalnya kebetulan suami istrinya lolos dan mereka udah berkeluarga gitu kan misalnya nih. Kira-kira bisa nggak sih mereka ke sana? Bisa banget. Ada beberapa kok teman-teman yang saya temui di sini, yang anak WHV, ada yang anak WHV pasangan suami istri. Tapi masalah selama WHV kamu dilarang untuk hamil. Karena ketentuan visanya itu tidak ada children dependent, jadi pokoknya kamu datang sendiri tidak ada dependennya. Makanya anak-anak di sana itu walaupun sama-sama VHV, tapi mereka di sini nggak tahu lah double proteksi mungkin KB-nya atau gimana gitu, nggak pernah hamil. Okay. Terus juga bang, bawa anak juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi bawa anak nggak boleh. Karena kamu bukan skill visa di sini. Iya. Gitu ya. Terus kalau ini bang, kita tinggal gitu di sana tuh kita gimana bang? Sewanya gimana bang? Sewa kontraknya apa gimana? Rumah gitu? Iya. Asrama atau gimana bang? Rent kalau di sini rent. Jadi kita sewa rent itu sewa satu kamar itu tergantung biasanya kalau kamu di city biasanya seminggu itu kamu bakalan bayar 170 sampai 250 per minggu. Sewa rent seminggu ya $. Ya 3 sampai 4 juta lah seminggu kamu bayar. Wow. Seminggu ya. Tapi kayaknya kalau seminggu dengan biaya segitu kayaknya pengendapatannya juga lumayan sih, Meh.
Iya sih, sih, pasti sih. pendapat lumayan sih. Tapi kalau untuk yang small town segala macam itu palingan cuma 100, kadang ada yang 90. Oh, ini tergantung. Tapi tergantung lagi. Iya. Dan itu fasilitasnya bakalan beda kan, karena beda harga ya beda. Ada harga, ada mutu, ada uang lah gitu kan. Gitu. Kira-kira kita bisa kunjungi apa Bang? Kunjungi website apa gitu Bang? Untuk lihat syarat-syaratnya gitu. Karena tadi kan iya. Bang. Itu kamu bisa kalian lihat itu di bentar kok lupa ya di mana. Intinya itu di websitenya itu kalau nggak salah rspiwhv.co.id atau enggak ketik aja di Google WHV Indonesia, nanti bakalan keluar. Dan itu situs resminya itu di Imigrasi Indonesia. Oh, berarti dan bukan itu dari bagian WHV. Nah, berarti bukan dari ketenagakerjaan gitu ya, bukan ya? Bukan dari bukan karena memang ini hubungan luar negeri, otomatis itu kan yang nanganinya itu di Kementerian Keimigrasian di situ. Tapi intinya syaratnya itu umur, kalau dari umur itu maksimal 30 tahun. Kemudian IELTS-nya itu minimal berapa ya? 4,5 kalau nggak salah. 4,5. Dia tidak menerima TOEFL. Oh iya, TOEFL nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian kamu harus punya paspor. Terus kamu harus ngurus surat apa sih namanya? Berkelakuan baik, lupa ya. Oh iya. Apa sih? Iya, tapi itu minimal minimal di ini di Polda, bukan ini ya, bukan di kabupaten. Oh, berarti di provinsi ya. Di provinsi, minimal provinsi. Terus kamu harus punya fund di rekening kamu itu 50 juta. Oke. Tapi minimal, tapi ini kamu bisa tipu-tipu sebenarnya. Dalam artian bisa aja kamu minta tolong ke keluarga ke orang tua hanya untuk ditransfer ke nomor rekening kamu, nanti sebagai jaminan itu kamu sebagai jaminan, kemudian nomor rekening itu nanti pergi ke bank minta tolong diiniin aja keluarin lagi, transfer lagi. Tapi minta surat keterangan kalau kalau kamu punya sekian dana di situ gitu. Hanya sebagai jaminan aja sih berarti ya. Hanya sebagai jaminan. Sebenarnya itu hanya formalitas sih sebenarnya. Formalitas. Iya, masih bisa diakal-akalin. Jadi jangan takut. Ya. Jadi jangan takut. Jalan masih bisa. Terus Bang, masih bisa. Susah nggak sih kita adaptasi sama kerjaan-kerjaan yang di sana tuh? Maksudnya kita kan dulu basicnya orang-orang yang biasa di kantor, yang biasa nggak kerja kayak gitu. Misalnya nih Bang, seringnya gimana sih Bang? Pada susah apa gimana sih adaptasi mereka di sana? Rata-rata temanku bukan rata-rata sih, hampir semua itu bakalan terbiasa tidak dan bisa menganggap susah sama sekali. Iya, tidak menganggap susah sama sekali. Dan itu memang yang salah satu hal yang positif dari WHV ini, kamu bakalan dipaksa untuk katakan yes pada suatu possibility yang bagus, yang positif. Kamu akan dipaksa gitu. Dan dari situ skill kamu, resilience kamu bakalan terus berkembang sampai kamu adapt gitu, maksudnya kamu bakalan menyesuaikan sama pekerjaan itu. Banyak kok anak-anak yang awal-awalnya semuanya pekerja kantor, semuanya pekerja kantor, yang ujung-ujungnya itu picking, kemudian packing segala macamnya. Jadi biasa aja. Udah jadi kayak main-main, kadang-kadang orang lagi picking, kita lagi ngobrol-ngobrol sambil picking. Biasa aja sebenarnya. Yang penting ada kemampuan dan kemauan, udah itu doang sih. Fisik udah itu doang, udah nggak ada ini lagi. Itu aja sih. Yang pasti sana sehat gitu, ada bugar ya. Iya, sehat bugar ya. Dan jangan lupa kalian tetap harus ada asuransi di sini. Asuransinya nggak mahal kok, cuma murah sih. Buat jaga-jaga. Soalnya di situ rumah sakit itu kamu tidur semalam kamu udah keluar 10 juta. Waduh. No. Iya sih. Kalau kesehatan dimanapun juga itu harus sih untuk asuransi kesehatan, karena emang kesehatan tuh mahal sih. Jadi dulu tuh ada anak WHV di Sydney yang tiba-tiba pingsan kemudian koma. Akhirnya anak-anak semua anak-anak WHV se Australia, Indonesia itu ngumpulin dana. Dari situlah
baru anak-anak PHV semua itu nyadar diri. Berarti kita harus seenggaknya punya jaminan untuk memproteksi diri. Jadi mulai belilah asuransi. Asuransinya cuma sebulan itu cuma $52. Murah kok. $52 sebulan. Iya. Dan itu udah hampir semua ke cover. Kalau kamu kecelakaan penuh, kemudian saraf sampai operasi tulang belakang, temanku kemarin mereka kecelakaan di Tasmania, kemudian itu udah di cover semua kok, nggak ada satupun 1 sen pun uang mereka keluar. Keuntungannya berarti Bang ya. Bagus banget buat asuransi. Bagus banget asuransi. Kalau asuransi di sini bagus banget. Siap. Intinya begitu sih. Okay. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau ada yang mau Abang jelasin lagi, kita langsung buka sesi tanya jawab deh. Siapa tahu ada teman-teman sini mungkin yang masih penasaran dan pengen banyak. Oke, boleh digali. Biasanya sih emang gitu Bang, 30 menit terakhir nih kita bakal buka buat sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya, mungkin langsung aja biar seru kali ya, tanpa via chat apa gimana. Silakan buat teman-teman bertanya. Oh, di sini kayaknya ada Bang Ridwan deh. Kalau Bang Ridwan saya kenal deket nih. Oh, ini Bang Ridwan. Bang Ridwan ini abangnya Abang Suke nih. Sama-sama alumni Semarang nih. Tadi Husnul mungkin ada mau nanya Husnul? Oke, makasih ya. Oke. Halo, Assalamualaikum Bang Suke. Halo, Waalaikumsalam. Ini junior Abang semua nih Bang, di SMA nih Bang. Ini berarti udah selama 1 tahun 4 bulan ya kurang lebih ya? Iya kurang lebih sih. Betah atau enggak? Sangat betah. Rencananya nggak mau balik Indonesia. Semua teman-temanku nggak ada yang mau balik Indonesia. Dan kalaupun mau kembali mungkin agak susah ya belakangan ini. Iya agak susah belakangan ini karena border nggak buka juga. Ini Bang mau tanya yang kan itu yang pertama daftar tuh kan biasanya ada ditanyain kalau beasiswa kan kayak motivation letternya kayak gitu kan. Nah kalau yang WHV ini tuh apa kemarin kan Abang tadi kan ada ditanya tuh yang soal apa yang diketik tuh kan pas daftar tuh yang diketik tuh apa tuh motivationnya atau pas wawancara mungkin. Nah itu tuh biasanya hal-hal kunci yang penting tuh di situ dari 100.000 orang itu kan di situ tuh biasanya letak yang jadi daya tarik kita gitu kan. Nah itu kemarin Abang apa? Oke. Terima kasih. Oke. Sebenarnya balik lagi ke apa ya? Kalau ini itu balik lagi ke personal masing-masing ya. Kalau untuk ngisi goals-nya mau ikut ini apa gitu kan yang melatar belakangi. Waktu itu Abang cuma ngisi kayak yang common banget gitu, pengen belajar Inggris, kepengen belajar budaya, kepengen orang Australia. Cuma itu doang ngisi karena waktu itu limit banget waktunya, jadi cuma dikasih 15 menit untuk diisi di 4 section itu. Tapi waktu di interview Abang bilang kayak gini waktu interview. Ya aku waktu itu interview ngomong gini. Ya waktu itu setelah yang Abang sebutin tadi, Abang langsung ngomong kayak gini. Sejujurnya ini hanya saya untuk menghadiri pernikahan teman saya di Sydney. Saya bilang kayak gitu. Terus interview cuma ketawa. Terus interviewnya cuma ketawa. Kapan nikah temanmu dong? Mei 2020. Terus ujung-ujungnya Abang nggak hadir dong, hanya oleng doang karena COVID. Oh iya, COVID ya. Betul. Tapi istri dia sekarang udah hamil sih. Nanti kalau udah kondisinya baik-baik nanti Abang pasti berkunjung ke sana. Oke. Mungkin yang lain pengen nanya lagi nih, kayaknya seru banget deh ini serius. Seputar WHV. Tapi sebenarnya Husnul, yang diisi itu sebenarnya hanya formalitas sebenarnya. Yang kuncinya, yang sebenarnya kunci itu kamu dapat dulu kuotanya itu. Kamu mau ngisi A, B, C, D, apa segala macam itu hanya formalitas doang. Yang penting kamu dapat aja dulu kuotanya. Itu doang sih yang penting. Kayaknya kalau itu mungkin bantuan sinyal dan keberuntungan. Iya, jadinya makin internet cepat.
Itu lebih ke berpeluang laki besar sih, kayaknya. lebih ke laki sih sebenarnya. Laki juga ya. Lebih ke laki sih. Tapi yang barusan setelah dapat itu baru belakangan ini baru belakangan tahu itu cookies common history browser segala macam itu sebenarnya mempengaruhi juga. Semakin kamu sering mengunjungi web yang RSPI itu otomatis dan kamu nggak pernah hapus history segala macamnya itu kamu bakalan cepat nyambung ke situ. Makanya abang pas mikir teman abang yang IT jelasin, terus itu abang mikir oh iya ya di HP itu abang nggak pernah logout, nggak pernah keluar dari web itu yang di browser itu nggak pernah logout sama sekali. Nah makanya mungkin itu salah satu faktornya. Berarti tiap hari aja kunjungi ya? Kayaknya ada rencana nih sama istrinya. Tapi jujur seru loh ini kayaknya nih. Ya. Boleh. Dan apa namanya, dan kalau dipikir-pikir tuh keberuntungan banget sih, 1.000 dari 100 ribuan orang loh yang daftar tuh. Wah itu, saya sih jujur beruntung banget bisa ngobrol sama Bang Suken nih malam ini nih, serius. Ngalah-ngalahin tes CPNS ya? Iya, ini beneran. sangat ngalah-ngalahin tes CPNS. Terus ayo teman-teman mungkin ada yang mau nanya, kita masih buka nih sesi tanya jawab. Santai aja sih ngobrolnya karena juga ini. Terus kalau boleh tahu nih Bang Suken nih. Ngobrolnya. Bang Suken ini berarti sekarang ini dalam perjalanan atau berhenti mobilnya berhenti atau gimana nih? Mobil berhenti di depan kantor apa di sini? Fire and Emergency Service. Iya. Karena coba di sini Sebenarnya Australia. Sebenarnya Australia ini sebenarnya kadang-kadang negara miskin juga sih. Lampu di sini sangat jarang sekali. Orang-orang di sini sangat hemat banget. Iya, karena ini kota kecil Dimbula. Nanti kalian bisa searching Dimbula itu di mana, saking Dimbula. In the middle of nowhere-nya. Dimbula. Dimbula. Kalau di Bima tuh sempat banyak juga Bang, di pinggir-pinggir jalan, tetapi pada dicopot-copotin sama warganya Bang. Itu mending kalau lampunya minim. Kalau di Bima benar-benar dicopot-copotin sama orang-orang kan ya. Kalau dulu sih ingat saya Bang. Kalau di sini sih enggak sih. Enggak ya. Di situ emang benar-benar aman di sini, di sini. Iya. Di sana jam berapa Bang kalau boleh tahu Bang sekarang? Ini jam berapa nih? Jam 11.02. Oh iya. Oh, pagi ya. Enggak, itu malam, Jim. Mau jam 12. Malam. Malam. Cuma beda 2 jam kok dari Bima. Makanya tadi sempat mikir, aduh Bang, tolong lihat perhatiin jamnya, takutnya karena kita beda waktu, khawatirnya mungkin agak ada Iya, betul juga kan, ya. Baru nyadar ya. Iya, Jim. Iya, aku mau tanya dong. Ya, silakan. Oh, silakan. Setelah di Aussie-nya sendiri itu nanti dari kedutaan RI-nya ada pengawasan khusus nggak Bang? Maksudnya nggak dilepas liar begitu aja kan, langsung orang-orang 1.000 itu kan? Artinya kayak gini, dalam artian ada penjaminan mungkin atau bagaimana gitu dari kedutaannya, betul. Selain cuma mereka ini aja gitu kan, dari mereka gimana kedutaan RI-nya? Sebenarnya nggak ada sih, mereka cuma kayak lepas tangan gitu doang sih. Ya kan, bener kan? Jadi kamu datang sendiri. Pokoknya intinya kamu dapat visa. Kamu tadi kan tadi kamu interview itu nanti mereka bakalan kasih surat. Jadi andil pemerintah Indonesia di WHV ini cuma dikasih surat rekomendasi untuk kamu ngelamar untuk kamu. Jadi pemerintah is nothing ya, pemerintah is nothing di situ ya. Nothing else to do with that. So hanya itu aja. Kemudian kamu visa kamu di granted, kamu berangkat sendiri, kamu sendiri aja berangkat. Iya ya, nggak ada ketetapan tanggal sekian gitu Bang ya. Nggak ada. Itu kamu sendiri yang nentuin. Soalnya ketika kamu masuk Australia, itu mulai dihitung. Visa kamu mulai berlaku di itu. Jadi ketika kamu mendarat di Australia, di bandaranya nanti scan, visa nih scan, segala macam. Itu visa kamu akan di sistem mereka, kamu bisa cek online, itu mulai kayak dihitung mundur habis. Jadi setahun habis gitu. Terus itu di... Lanjut dulu, Bang. Di sini kamu bakalan
pokoknya intinya pemerintah Australia itu KJRI di sini yang di Sydney itu nggak ada sama sekali bantu apa nggak ada sama sekali. Intinya kamu survive sendiri in the middle of the jungle, udah itu doang. Pasti bantunya kalau bantunya itu, pasti mungkin kecuali ada terkenal atau apa, mungkin dia sesuatu yang berprestasi pasti kayaknya baru disorot deh kayaknya. Mungkin gitu kali Bang ya. Iya. Kayaknya begitu. Mungkin sih. Kayak semuanya begitu, semuanya gitu sih Bang. Pas COVID kemarin, pas lockdown selama sebulan kemarin, dia kasih mie Indomie doang. Sama berarti Bang. Sama. Dikasih mie Indomie doang, kemudian disensus di state apa aja gitu. Anak-anak WHV gitu. Tapi biasanya yang dapat tuh anak-anak di situ doang. Kalau anak-anak seperti Abang yang tinggal di kota kecil di pinggiran ya nggak dapat. Atau juga ngapain sih, bisa beli kok. Padahal kepengen sih. Sama banget ya rata-rata bantuannya. Kemarin di Hanoi juga gitu Bang. Satu dus mie. Satu dus. Aku nanya temanku sih, tapi temanku itu mie yang dikasih sama dubes itu dikasih lagi ke tetangganya. Ya mie-nya mie Sakura, siapa juga yang mau makan? Oh, Sakura. Sakura apa ya? Indomie paling. Indomie gitu. Oh, mie yang entah berantah kali ya dapatnya. Iya, mie yang entah berantah gitu. Iya. Bang, tadi itu mau nanya sih kemarin. Gimana Bang? Tadi Abang bilang maksimal 30 mendaftar ya? Umur ya. Umur 30 maksimal. Dan pas di sana tuh kita bisa extend juga nggak sih Bang? Maksimal 3 tahun tadi Abang bilang ya? Apa gimana tadi Bang? Hanya 2 tahun kalau yang 30. Hanya 30. Oh, berarti ketika dia udah di sana 30, pertama dia masuk program WHV ini udah masuk. Terus di sana dia extend, berarti maksimal 32 tahun dia hanya bisa di Australia gitu Bang ya? Iya, hanya 32 tahun. Terus itu biasanya ada satu temanku juga di sini, dia di sini sekarang. Dia umurnya 31 sekarang dan dia nggak bisa prolong ke tahun ketiganya, tapi dia sekarang lagi ngajuin student sih di sini. Iya. Student. Kalau student bisa aja kali kerja part time kan ya kalau student. Kalau student bisa. Secara hukum kamu bakalan dikasih 20 jam per week. Tapi biasanya kalau anak-anak student di City itu biasanya mereka bakalan nyari sambilan. Jadi kuliah di sini kalau untuk student college sekarang mereka biasa downgrade kan. Itu dari yang awalnya bachelor di S1 di Indonesia, biasanya di sini downgrade jadi diploma gitu kan. Di sini tuh diploma itu cuman kuliahnya tuh 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Dan biasanya itu mereka bakalan kerja sehari itu mereka bisa part time ke 4 tempat atau 3 tempat. 4-3 tempat. Jadi literally dari pagi sampai tengah malam. Jadi ya begitu tinggal di luar negeri itu. Jadi kamu harus siap-siap mental, siap-siap tenaga semua. Kalau mau bertahan. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan lainnya. Next questions. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Kalau mau langsung aja. Mbak Lina mungkin ada yang bertanya. Tadi Mbak Lina yang duluan masuk ya, Ayan ya? Bukan ya? Sempat. Iya. Saya lupa tadi. Ini ada Bang Ridwan juga nih. Abangnya Bang Zuka nih. Oh, belum connect apa gimana Bang Ridwan nih? Lagi ngurus anak kayaknya dia. Senior saya di Semarang dulu nih Bang Ridwan. Halo Bang Ridwan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya haba Bang? Tahu, sabar. Tapi posisi ke? Bogor Bang. Satu lagi. Di Bogor. Oh, Bogor ya. Masih Tangerang ya. Oh iya Bang, iya Bang. Ya Bang, ada yang ini Bang, sapa adiknya Bang. Lanjut. Lanjut, siap. Abang, sorry Bang, mau nanya lagi Bang. Abang berarti ini kendaraan, pengen nanya. Ini Abang udah beli atau rent apa gimana di sana Bang? Beli. Di sini kendaraannya murah. Oh. Ini Abang beli mobil Barina, apa ya kalau di Indonesia ya? Kayak Chevrolet kalau di Indonesia. Oh, Chevrolet ya.
Ini 2010 harganya cuma waktu itu 2.525 juta. Murah Tapi ya. pajaknya gede apa gimana Bang? Pajaknya? Pajaknya gede di sini. 6 bulan di sini. 6 bulan di sini pajaknya itu sekitar 4 jutaan. Oh iya. Tapi semua kendaraan di sini, kendaraan mobil segala macam itu murah karena memang mobil itu adalah moda transportasi umum kalau di sini. Bukan khusus ya, umum. Karena di sini itu jangkau dari tempat satu ke tempat lain itu nggak ada transportasi kayak bis segala macam, nggak ada, jarang ada. Kecuali kamu tinggal di kota, tapi kamu tinggal di luar kota itu wajib, kamu harus wajib punya mobil. Wajib punya mobil. Sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Mungkin aksesnya kayak Bima ke Sumbawa gitu Bang ya. Mirip-mirip gitu ya. Ya, hampir mirip kota-kota kecilnya. Ini abang kalau abang kan abang ngekosnya kan di kota besarnya yang di Keynes. Di Keynes itu yang dekat Great Barrier Reef. Reef itulah intinya. Di situ terus itu abang drive ke sini 2 jam. Ke arah barat 2 jam. Dan di sini susahnya di sini tinggal di pelosok ini, kamu hanya untuk beli groceries itu ke supermarket kamu harus drive sejam. Wow, lumayan ya. Iya, welcome to Australia. Tidak ada toko kelontong, tidak ada warung jagal. Ini malam-malam nggak takut begal, Bang? Saya udah malam-malam. Nggak ada begal. Nggak ada begal di sini, nggak ada. Yang ditakutin di sini adalah kanguru atau habis kalau nyetir malam-malam. Tiba-tiba muncul nih lewat tiba-tiba muncul aja gitu kayak kalau di Bima mah ini Jim, sapi atau kambing lewat tengah malam. Iya, sapi atau kambing. Itu versi lokal kita, Jim. Iya benar. Dan di sini orang tidak percaya hantu, jadi tak apa-apa. Oke. Berarti abang nih bakal ke depannya nih, kan ini abang masih jalan nih WHV-nya nih. Berarti ini bakal dimaksimalin nih waktu di sananya atau gimana Bang? Dimaksimalin waktu di sana. Rencananya sih mau apply student akhir 2022 karena abang visanya bakalan expire Oktober 2022. Kemudian 2023 rencananya mau pindah ke Perth karena rencananya mau sekolah di sana. Oke. Rencananya opsi pertamanya. Biasa anak WHV tuh akan penuh dengan bagus dalam membuat plan. Dan kita selalu ada backup plan-nya A, B, C, D. Kalau A nggak berhasil, ada B, ada C, ada D. Kota apa tadi Bang? Perth. Baru dengar, nggak tahu. Itu Perth, masa nggak tahu sih di Perth yang ibu kota negara bagian Australia Barat. Perth. Iya, Perth. Jim. Iya, tapi orang sini sebutnya Perth. Iya. Nora Jim. Oke. Dan jangan takjub sebagus apapun bahasa Inggris di Indonesia, tapi pas kamu nyampe sini itu kamu bakalan completely kayak orang pun di sini kalau ngobrol sama orang asli. Bang, tapi kalau dihitung itu ngobrol 4,5 untuk standar IELTS nggak tinggi-tinggi banget ya Bang ya? Nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya sih. Ya makanya kaget kan pada saat kesananya. Iya benar. Kaget saat kesininya. Mereka bakalannya, hoi Mike, gue ngomong apa aja boleh. Ya ditambah lagi dengan action yang aneh Bang ya. Ditambah dengan actionnya. Apalagi kalau kamu tinggal di small town, orang-orang sini tuh bakalan ngomong kalau mereka ngobrol kalau di sini. Kalau istilah orang Aussie itu outback people. Jadi outback people itu ngobrolnya itu kayak mau berkumur-kumur gitu loh mereka ngobrol. Kayak orang Inggris gitu lah modelnya. Hampir mirip ya Bang. Kalau orang Inggris tuh bakalan ngomong kayak wow, mereka bakalan nekan ke salah satu pressure-nya tuh. Tapi kalau orang sini kutu aimai, ini boleh ngomong. Awal-awal di sini tuh cuma yes doang sih. Tapi pas sebulan itu udah ngomong ini ternyata selama ini. Aku mau tanya lagi, Yan. Ya silakan. Nol aja ya. Ya nggak apa-apa sih. Aku
penasaran dengan kesan pertama culture shock-nya ada nggak? Waktu pertama, mungkin pertama kali di sana. Ya, 3 bulan pertama lah itu biasanya awal-awal itu. Gimana itu rasanya? Culture shock-nya dari gestur sih waktu itu ya. Orang sini kan suka berpelukan ya, entah bertemu, entah berpisah gitu kan. Ya kaget aja gitu, tiba-tiba dipeluk gitu, kayak tiba-tiba dipeluk. Kalau saya seneng banget. Gitu. Akhirnya senang-senang juga sih ujung-ujungnya. Kalau lu ketagihan kali, Zar. Terus lebih kepada ini sih kalau orang sini, kalau kita ngobrol itu orang sini tuh bakalan menganggap kamu rude kalau kamu nggak stare right to the eyes gitu. Kalau kamu cuman pokoknya hampir sama kayak kita sih. Kalau ngobrol, kalau kemudian orang itu lihat kemana gitu, mereka bakalan manner harus tetap ya. Manner sudah nggak ini lagi seorang orang sini. Apalagi ya kalau culture-nya orang sini ya. Banyak sih sebenarnya, cuman kadang-kadang lupa ya. Saking banyaknya. Tadi Bang, apa namanya? Ini bukaannya setiap kapan aja Bang? Biasanya itu dari kadang tidak exact time-nya setiap tahun itu. Tapi antara Juli sampai September. September ya, oke. Sekali setahun. Iya. Ayo Jim, ikut Jim. Siap-siap. Ikut Jim aja Jim, kita berpetualang Jim. Kayak menarik Jim. Menarik. Nah Jim jangan suruh ke Australianya, suruh ke Tasmanianya. Tasmania lebih bagus lagi tau. Lebih bagus loh Al. Lebih bagus lagi tau. Pedalaman. Dan anak-anak yang mau PR di sana berlarinya ke sana karena nggak ada orang. Dan pemerintah Aussie bakalan kasih kamu kayak semacam dana gitu untuk pindah ke sana. Jadi kamu pindah ke sana, kamu dikasih $1.500. Nanti kalau kamu bertahan di sana sampai 5 tahun dikasih $15,000. Iya, $15,000. Ya kayak gitu sih sebenarnya kan dari sejarahnya juga kan Australia itu tuh kayak tempat pembuangan gitu awalnya. Ya, emang. Jadi dulu tuh orang Australia itu terkenal dengan nenek moyangnya orang kriminal kalau di sini. Iya, karena emang awal-awal Australia itu kan kosong dulu, tanahnya gede, luas kan, tapi nggak ada penduduknya, makanya bekas-bekas tahanan dari Inggris itu dibawa ke situ, kalau nggak salah ya sejarahnya. Itu awalnya, tapi tahun 60-70 itu imigran mulai datang. Orang Italia banyak di sini, orang Greek banyak, bahkan orang-orang imigran banyak. Di daerah di Abang sekarang ini, di kota Dimbula sama Reba ini kebanyakan orang-orang Italia di sini. Ya, sama kayak US lah, apa sih ada diversity-nya tuh kaya banget sebenarnya juga di Iya, sampai sini. Tapi yang ngehe orang-orang di sini orang-orang India sih yang ngehe di sini. Gimana tuh Bang? Kayak di mana-mana tuh Bang. Kayak di mana-mana deh Bang. Ya kayaknya di mana-mana sih orang India. Halo, what are you doing? Orang India di sini itu persisten orangnya. Terus itu mereka kayak apa ya? Kalau orang-orang Aussie itu nggak sukanya orang India itu kayak mereka tuh self important kalau self important. Pokoknya mereka tuh menganggap diri mereka penting gitu. Mereka sok tahu. Emang gitu orang ini di sini. Dan mereka tuh sok tahu. Dan ya gitu. Mereka tuh demanding banget orangnya. Nggak mereka melihat hal yang tidak sesuai dengan norma norma mereka yang mereka anut itu bakalan langsung ngomong gitu. Padahal ngomongnya tuh nggak santai, padahal mereka pendatang. Saya penasaran Bang, kalau aborigin di sana gimana sih Bang? Untuk Abo. Oh iya betul. Untuk Abo. Jangan menyebut nama orang Abo kalau di sini, itu rude dan itu biasa mereka itu hal sensitif. Jangan nyebut Abo, jangan nyebut skin, nyebut ada indigenous people di sini. Itu lebih decent, lebih sopan lah kalau mereka. Orang sini, orang Abo di sini, balik lagi ke job seeker yang Abang bilang tadi, yang uang yang dikasih sama pemerintah itu loh. Setiap minggu yang $750. Orang Abo itu terima lebih di sini.
Yang orang Aussie, yang orang putih Aussie itu biasa nerima $750. Orang abo itu 1.000 lebih gitu seminggu. Karena jadi orang aborigin ya, aduh, suku asli ya gitu ya. Jadi karena mereka suka. Terus itu dalam semua lapangan pekerjaan mereka pasti diutamakan. Dan semua pekerjaan di sini. Papua lah modelnya di Indonesia mah. Ya jadi sini kerjaan apapun itu pasti mereka diutamakan. Dan di sana tuh kalau kamu mau ngelamar kerja pasti di situ ada formulirnya, ditanyain apakah kamu indigenous people, kemudian yang poin kedua apakah kamu Torres Strait Islander. Tapi semua ini adalah orang-orang asli sini. Dan seberapapun orang asli itu baru dan junior dan tidak punya pengalaman di kerjaan itu, tapi kualifikasi dia memenuhi kayak sekolah, apa kayak degree-nya dia dapat gitu. Sedangkan orang Aussie yang umumnya punya 10 tahun pengalaman, 15 tahun pengalaman, pasti akan diterima orang abo ini karena tetap diutamakan. Untuk kehidupan mereka di sini, abang juga sejujurnya juga nggak tahu mereka kerja apa gitu. Cuma jalan-jalan doang sih. Tapi biasanya dari segi penampilan segala macamnya itu mereka tuh masih kayak terbelakang gitu loh. Jadi masih jalan nggak pakai sandal. Kemudian kadang-kadang kentara banget kelihatannya gitu bang ya. Kelihatan banget kalau mereka beda gitu ya. Kelihatan banget mereka beda. Tuh kadang orang-orang di sini tuh berpikir. Jadi setiap tahun di sini tuh ada namanya Hari Australian Day. Jadi Australian Day itu biasanya merayakan Hari Australia. Tapi itu diperingati dengan pertama kali datangnya Inggris ke sini. Nah, orang abo tuh selalu protes di situ. Selalu protes. Harusnya ini nih Aborigin Day dong gitu. Kalian selalu aja tidak mempedulin kami. Sebenarnya ini isunya itu sebenarnya ini sih multi layer sih kalau menurut abang. Soalnya kadang-kadang pemerintah Australia itu udah kasih mereka fasilitas banyak, cuman kadang-kadang mereka sendiri mindsetnya tuh nggak mau berubah gitu. Kadang-kadang abang lihat juga begitu sih. Soalnya abang juga pernah kerja sama orang abo juga sih. Kalau di sini. Intinya orang abo itu kebanyakan di wilayah utara. Jarang ada di kota besar, jarang ada di wilayah selatan. Di wilayah selatan itu ada, tapi hanya nama kotanya yang abo, tapi orang abonya udah nggak ada di situ udah. Ayo, buat teman-teman yang mau nanya ini seru banget tahu kalau ikut dari awal tadi obrolan kita tentang WHV ini dari abang di sana survive-nya gimana. Jadi kalau ya sekedar info aja buat teman-teman baru gabung. Jadi kalau WHV itu benar belajar how to survive gitu bang ya. Yang paling how to survive, kemudian be mindful, kemudian be skillful dari semua lini segi hidup lah kalau di sini. Terus juga setiap apa yang kita kerjakan itu minimal harus punya sertifikasi mungkin bang ya bahasa Indonesianya kali ya. Iya, kalau di sini tuh birokrasinya ribet sih kalau di sini. Indonesia udah ribet segitu ya, tapi Indonesia ketika kamu ngajuin uang, kemudian main belakang udah finish. Bahkan buat sini, kerjain kayak buat ngasuh anak kayak abang bilang tadi ya, itu harus tersertifikasi kayak gitu bang. Harus punya sertifikat. Jadi kita nggak boleh sembarang masuk kemana-mana gitu kan. Nggak boleh masuk sembarangan masuk sih kalau sini. Gitu. Oke, silakan Al-Kautsar bertanya. Silakan Mas, siapa lagi yang mau nanya? Ya, mumpung abangnya. Mumpung di sini loh, saya tuh orang yang sangat tertutup kalau untuk benar juga sangat sih. Sangat tertutup dalam hal teman-teman saya, kemudian teman-teman kantor saya nanya, kamu ngapain di Australia? Saya nggak pernah balas sampai sekarang. Karena saya nggak mau gitu. Kalau mereka tuh kamu ke Australia kerja begituan, sedangkan kamu punya posisi bagus di all office-mu. Ya maksudnya pengalaman ini buat saya aja gitu. Baik buruknya buat saya aja gitu. Susah senangnya buat saya aja gitu. Saya bukan tipikal orang yang mau gitu. Kalau mau umbar-umbar ya umbar jalan-jalannya aja lah gitu. Yang bagus-bagusnya aja lah, yang manis. Ya soalnya tuh masih inget terakhir kali kita ke air terjun itu sama Nila. Itu kan katanya abang mau ke Aussie itu sekitar 3 bulan apa nggak nyampe setahun dari itu ya abang pergi ya kalau nggak salah ya. Iya sekitar itu. Nila jadi, sekarang di ini bang di pedalaman Aceh. Juga dia di Aceh. Iya. Abang sama hobi-hobi pedalaman.
Jadi intinya begitu sih. Jadi abang sangat jarang, even teman-teman lama juga nanya ngapain di Australia, abang nggak pernah. Ya Bang, baru saya mau tanya ada vlognya nggak? Aduh, abang nggak suka kalau gitu. Kadang abang paling anti kalau nge-vlog. Enggak. Tapi kalau kamu mau cari anak-anak yang nge-vlog tentang WHV, itu banyak di YouTube. Banyak di YouTube. Tapi jangan diikutin semua. Karena itu mereka hanya nampilin yang bagus-bagus saja. Balik lagi ke abang bilang, mereka hanya bakalan nampilin bagus-bagus saja. Jangan tertipu sama judul penghasilan WHV 60-40 juta per bulan. No, tapi ikutin di balik 40-60 jutanya itu. Ada air mata, ada apa gitu ya. Kadang-kadang ajal itu udah di depan mata banget. Bener, sumpah. Kalau Bang Suke sendiri nih, perbandingan persennya nih, suka sama senangnya tuh berapa persen tuh? Kalau suka sama senangnya, sukanya tetap 90%. Passionate banget kan, kalau emang nggak passion kan nggak mungkin ikut. Karena mungkin orang abang juga mau lanjut. Bagaimana kita menyikapi step apa yang kita hadapi mungkin gitu Bang ya. Iya. Benar. Kalau kita nggak enjoy sama yang kita lakuin ya mungkin nggak bisa. Tetap bahannya duka mulu kalau kita nggak enjoy kan ya. Dan di sini selalu akan ada opportunity, misalkan kamu tidak suka sama job, ya udah kamu keluar. Ngapain bikin drama gitu. Kalau kamu nggak suka sama jobnya, udah keluar, pindah, balik lagi. Biasa begitu aja sih. Pernah nggak Bang, ada misal mau pindah nih satu kerjaan gitu, tapi artinya nggak langsung dapat kerjaan itu gitu. Ada beberapa waktu mungkin abang kayak free gitu loh. Ada masa peralihan ya. Nggak langsung dapat kerjaan kayak gitu. Ada nggak itu? Nggak ada sih biasanya sih. Kerjanya banyak kok di sini, tenang. Asalkan kamu mau kerja aja aku di sini. Nggak ada sih. Lebih nggak ada. Cuy, nggak kayak Indo, ya Allah. Nggak ada sih di sini. Kerjaan memang banyak, tapi kan yang kita mungkin mau di situ atau nyaman di situ kan nggak langsung bisa terima, orang juga kan nggak langsung mau terima kayak gitu aja gitu kan. Mungkin ada saat yang ada jedanya mungkin, atau saat-saat nggak dapat kerjaan kayak gitu loh. Masa nganggur? Masa nganggur sih nggak ada. Biasanya kita bakalan pusing kalau masa nganggur. Aduh, buat bayaran ini. Aduh, buat makan lagi. Pusing duluan sebenarnya. Tapi biasanya di sini tetap ada kerjaan. Teman banyak di Indonesia di sini yang mau bantu kerjaan. Kemudian per state itu, kota kecil itu juga pun kita punya grup WA atau grup lain masing-masing. Yang setiap hari, setiap malam, kadang-kadang 2 job masuk. Mau nggak part time di sini besok? Mau nggak di sini besok? Terus tuh bayarannya segini, kerjanya segini. Biasanya bakalan diinin langsung. Tetap saling share biasanya gitu ya antar. Tetap saling share kalau di sini. Kalau di sini tetap saling share. Biasanya di kota sih yang jarang sih. Soalnya di kota itu individual banget ya. Tapi kalau kamu pindah ke suburb kayak sini, itu biasanya ikatannya kuat sih. Aku mau lanjut nanya dong. Ini masalah tadi ya, suku aborigin. Kenapa? Kan gini tuh, apa namanya? Ya kalau dibilang kan suku aborigin itu kan rasnya beda kan sama orang-orang Australia kebanyakan sekarang. Iya. Maksudnya kan kemarin kan isu-isu Papua juga kan dikaitkan juga kan sama isu-isu yang ada di Australia itu berkaitan dengan asli aborigin. Karena kan mereka memiliki misalnya ras garis keturunan yang sama gitu, ras Melanesia gitu kan. Ini kan berkaitan juga. Nah itu beberapa negara Pasifik, Oseania juga kan termasuk di Australia itu banyak sekali pendukung OPM. Saya tahu karena karena mereka merasa bahwa orang aborigin dengan orang Papua serta orang-orang Oseania lain itu memiliki kesamaan nasib gitu. Contohnya seperti tadi dijajah oleh misalnya orang kulit putih, dalam artian mereka terbelakang secara ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, kan mereka juga merasa gitu. Nah, respon kita sebagai orang Indonesia di sana gitu ketika banyak sekali orang-orang Australia sendiri maupun orang-orang aborigin yang istilahnya mendukung kemerdekaan Papua itu gimana, Bang? Itu kan maksudnya banyak pastilah isu-isu seperti itu gitu. Jangankan maksudnya di Australia, Indonesia pun banyak gitu, apalagi berkaitan dengan kedaulatan suatu negara gitu, Bang. Gimana tuh respon dari orang-orang Indonesia yang ada di situ?
Kalau dari orang Indonesia di sini sebenarnya di sini abang nggak tahu orang Indonesia, dan biasanya kalau abang paling orang Indonesia tinggal di sini itu apa ya, mereka di sini kuat sih, tapi kalau untuk ukuran isu gitu biasanya mereka pasti bakalan larinya ke pemerintah lagi. Pasti mereka kebanyakan tidak akan mendukung untuk Papua merdeka, karena di sini tuh semua orang-orang komunitas Indonesia di sini tuh pasti bakalan dibina oleh KJRI atau enggak KBRI setempat. Otomatis isu begitu sangat sensitif sekali dan tidak ada orang yang ngomongin untuk orang Indonesia sendiri. Tapi kalau untuk mahasiswa Papua segala macam itu biasanya mereka bakalan demo segala macam gitu lah. Tapi demo di sini demo yang damai gitu. Ya, nggak barbar ya. Nggak barbar, hanya baca gini-gini doang, hanya nyanyi doang, udah pulang masing-masing makan lagi, udah gitu doang sih. Intinya ada memang mahasiswa Papua, kadang mahasiswa Timur Leste juga mendukung untuk merdekanya Papua. Intinya begitu aja sih di sini. Tapi untuk isu ya hanya untuk seputaran itu doang, hanya untuk seputaran komunitas itu doang, tidak untuk senasional. Untuk orang aboriginal di sini kayaknya mereka terlalu malas untuk mikirin urusan orang Papua. Ya Abang lihat ya. Tapi sebenarnya di Queensland tapi sebenarnya mereka itu punya apa ya, mendukung sebenarnya OPM itu, tapi secara kan mereka kan tidak punya kekuatan dalam artian secara militer, secara pemerintahan tuh nggak punya. Tapi sebenarnya kalau misalnya isu-isu seperti itu diangkat, mereka tuh orang-orang pertama yang kayak ayo gua dukung gitu ya Bang. Mungkin ada kayak gitu kali ya di situ ya. Untuk menunjukkan aksinya mereka sampai titik ini nggak ada sih. Tapi kalau mungkin untuk mendukung ya udah deh saya dukung untuk ngomong doang, ya udah ngomong doang gitu. Sebenarnya di sini tuh orang Papua. Dan sebenarnya daerah utara Queensland ini itu sepupu dari orang Papua yang di Indonesia. Jadi kayak semacam apa ya? Sepupu suku gitu, sepupu sukunya orang-orang di Queensland ini. Jadi di Queensland ini walaupun mereka sama hitam, terbagi lagi, ada orang Abu sama orang Papua, orang di sini. Dan itu kalau kamu lihat itu kalau kamu lihat secara visual itu kamu bisa membedakan mana orang Abu, mana orang Papua. Kalau di sini. Oke Bang. Jim. Oke, mungkin berhubung waktu juga Bang. Ini jadi seru banget sih Bang. Berhubung waktu juga sesuai durasi yang saya janjikan di awal Bang tadi di awal 1,5 jam. Mungkin untuk malam ini kita sudahin dulu. Gimana Zim? Ada pertanyaan terakhir mungkin Zim? Ataupun ada pertanyaan terakhir lagi nggak? Pertanyaan terakhirnya akun Instagram Bang. Ya Allah. Ada sih. Dilihat di IG-nya Nila tuh, pasti ada tuh. Ya, siapa tahu nanti ada teman-teman yang follow, bertanya-tanya ke Abang. Boleh kan Bang ya? Misalnya boleh. Etsuke Jondu namanya. Itu digabung Etsuke Jondu, itu ada di sini. Ya guys, teman-teman mungkin ada yang ingin memfollow Bang Suke, silahkan. Etsuke Jondu. Kalian tuh ada FB WHV-nya. Oh iya. Ada WHV Indonesia, jadi tapi itu private sih, jadi kamu harus masuk ke situ dulu, tapi kamu harus kayak semacam nanti bakalan di screening dulu, ya join grupnya dulu, nanti bakalan disetujui sama ini. Di sana semua informasinya dari A sampai Z, karena di sana ada frequently answering question-nya, di situ ada semua kalau kalian mau baca. Tapi once kalian sudah join di grup itu. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Bang Suke, jujur ini pengalaman yang menarik, bisa sharing sama Abang juga nih. Ya, jujur ini pengalaman yang baik buat kita dan teman-teman di Talk umumnya. Yalah, semoga kapan-kapan kita bisa sharingin lagi Bang hal-hal semacam ini. Siap. Karena menurut saya ini sangat menginspirasi buat kita semuanya. Dan kita juga mohon maaf Bang kalau ada salah kata. No. Obrolan kita malam ini. Sama-sama. Sayang Nila nggak ada nih. Selalu udah vaksin belum? Di sini nanti saya bakalan periode terakhir vaksin, walaupun saya bukan warga negara Aussie, tapi saya tetap dapat vaksin.
Okay. Bukan wajib sih, gratis sih. Oh, gratis. Semua yang ada, baik warga negara maupun bukan warga negara Aussie bakalan tetap dapat vaksin sih. Oke, siap Bang. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi lah lain waktu langsung tanpa lain waktu ya. Online kayak gini Bang ya. Amin. Siap, amin. Ya, oke, sekali lagi makasih. Terima kasih semuanya. Oke Bang, boleh kita foto bareng nggak Bang terakhir Bang? Foto bareng gimana tuh? Jadi ya nggak apa-apa. Jadi buat teman, jadi saya mungkin jadi mungkin buat teman-teman di sini yang mau foto bareng, mungkin yang mau aktifin kamera silakan. Foto bareng, sorry. Hitung dong guys. sorry. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan lagi dengan topik yang berbeda. Bye. Terima kasih Bang. Banyak Bang. Semuanya bye-bye semua. Ini gimana sih ininya nih? Saya izinkan ya. Oke, live ya. Ya, semuanya.